Selamat siang semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok 6 Kimia Dasar ingin mempresentasikan tugas akhir elektrokimia yang berjudul pemanfaatan limbah kulit pisang untuk produksi bioelectricity menggunakan teknologi microbial fuel cells dengan permanganat sebagai katolit. Nah, dari kelompok 6 sendiri kami terdiri atas 5 anggota. Yang pertama dari saya sendiri, saya Gazia Munsulfikar dari Prodi Teknik Lingkungan. Saya Muzakir Rabbani dari Prodi Teknik Lingkungan. Saya Nisrina Sashabila dari Prodi Teknik Bioproses. Saya Priska Lista Reflia Putri dari Prodi Teknik Lingkungan. Saya Maria Angelika Firlansari dari Prodi Teknik Metalurgi dan Material. Perkenalkan kembali, saya Nisrina Sashabila dari Teknik Bioproses 2021. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai latar belakang dari makalah kelompok kami. Listrik adalah kebutuhan esensial dalam perkembangan teknologi dan pembangunan masa kini hingga mendatang. Perkembangan dalam memperoleh sumber energi listrik sampai saat ini masih terus berlangsung, dengan harapan ketersediaan listrik dapat dijaga. Akan tetapi, sayangnya, energi berbahan fosil yang selama ini mendominasi pemenuhan energi listrik semakin lama semakin berkurang. Sementara tingkat konsumsi bahan bakar fosil dan energi listrik semakin meningkat, seiring dengan bertambahnya populasi manusia dan peningkatan pesat laju industri. Oleh karena itu, perlu dikembangkan sumber energi, terutama energi listrik alternatif yang lebih efektif, ramah lingkungan, terbarukan, dan berkelanjutan. Bioenergi muncul sebagai sumber energi terbarukan yang dapat digunakan untuk menghasilkan energi listrik. Energi listrik hasil bioenergi ini diharapkan akan menjadi sumber energi utama di masa depan yang dihasilkan oleh biomasa residu kehutanan dan pertanian serta sampah organik. Pada tahun 2050, kontribusi bioenergi ini diharapkan mencapai sekitar 20% dari pasokan energi global dan 10% dari produksi listrik global. Di antara berbagai pilihan teknologi bioenergi penghasil energi substituen, microbial fuel cell atau MFC menjadi salah satu contoh teknologi alternatif yang berpotensi untuk dikembangkan. Microbial fuel cell atau MFC adalah perangkat elektrokimia yang mampu menghasilkan biolistrik dari air limbah, sampah organik atau lumpur limbah berdasarkan konversi energi kimia menjadi energi listrik. Bakteri dalam MFC dapat menghasilkan energi listrik dengan cara membiodegradasi senyawa organik atau limbah. Hal ini terjadi dengan cara memisahkan bakteri dari oksigen, dan ketika bakteri melepaskan elektron, akan dihasilkan perbedaan potensial antara kedua elektroda yang nantinya akan memproduksi arus listrik. Bahan dasar yang dibutuhkan MFC adalah limbah senyawa organik. Hal tersebut dikarenakan limbah dari senyawa organik seperti limbah makanan mengandung monosakarida yang berasal dari gula, asam amino, alkohol, polialkohol, asam organik, dan senyawa heterosiklik yang bermanfaat untuk pembangkit listrik. Oleh karena itu, limbah makanan merupakan sumber bahan organik yang sangat berpotensi untuk dimanfaatkan dalam pembangkitan energi listrik. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Priska Lista. Perkenalkan kembali, saya Priska Lista Reflia Putri dari Program Studi Teknik Lingkungan. Saat ini saya akan menjelaskan mengenai limbah kulit pisang sebagai senyawa organik bahan dasar MFC untuk produksi biolistrik. Di Asia, Indonesia termasuk penghasil pisang terbesar karena 50% dari produksi pisang dihasilkan oleh Indonesia. Pisang merupakan komoditas buah unggulan Indonesia, terbukti dari besarnya volume produksi nasional pisang dibanding dengan komoditas buah lainnya. Pada tahun 2008, produksi pisang mencapai 6.004.615 ton dan meningkat menjadi 6.373.533 ton pada tahun 2009. Nah, masifnya produksi pisang ini akhirnya melatar belakangi peningkatan jumlah limbah kulit pisang. Namun, karena limbah ini belum dimanfaatkan secara optimal, jadi limbah ini justru
menimbulkan pencemaran lingkungan. Limbah kulit pisang memiliki beberapa kandungan di dalamnya, yaitu ada karbohidrat sebesar 10,8%, protein sebesar 1,205%, lemak sebesar 3,187%, dan vitamin C sebesar 0,15%. Nah, kandungan karbohidrat yang tinggi pada pisang dapat dimanfaatkan sebagai substrat makanan bagi mikroorganisme dalam produksi biolistrik menggunakan MFC. Nah, oleh karena itu, pemanfaatan limbah kulit pisang ini menjadi bahan dasar MFC sehingga bisa menjadi alternatif cara optimalisasi limbah untuk produksi biolistrik. Dari latar belakang yang kami miliki, kami akhirnya merumuskan beberapa tujuan dalam makalah pada saat ini. Yang pertama yaitu untuk mempelajari penerapan teori elektrokimia pada proses produksi biolistrik menggunakan teknologi microbial fuel cells atau MFC. Yang kedua, untuk mengetahui proses produksi biolistrik sebagai sumber energi listrik terbarukan yang berkelanjutan atau sustainable. Dan yang terakhir, untuk mengetahui konsep kerja microbial fuel cells atau MFC dalam proses produksi biolistrik dengan memanfaatkan limbah kulit pisang sebagai sumber limbah organik. Untuk selanjutnya akan dibahas oleh teman saya, Maria. Dasar teori yang pertama yaitu microbial fuel cell atau yang biasa disingkat dengan MFC. Nah, MFC ini adalah teknologi pembangkit listrik dari sumber energi alternatif dengan memanfaatkan bahan organik dengan konsep bioelektrokimia dan tidak menghasilkan emisi karbon dioksida. Secara singkat, MFC ini bekerja dengan cara memisahkan bakteri dari oksigen, dan ketika bakteri melepaskan elektron, maka akan dihasilkan perbedaan potensial antara kedua elektroda yang memproduksi arus listrik. Nah, MFC yang lebih tradisional biasanya memiliki sepasang kompartemen yang terdiri dari anoda dan katoda. Tetapi kini ada juga MFC yang hanya terdiri dari satu kompartemen. Air limbah industri yang kaya karbon memerlukan pengolahan lebih lanjut agar dapat digunakan kembali dan diolah sebagai bahan baku yang dapat menghasilkan berbagai bentuk energi selama pengolahan. Jika ingin mendapatkan energi dari pengobatan atau energi recovery, nah recovery bisa menjadi salah satu solusinya. MFC dibuat dengan menggunakan tabung polimetil metakrilat dengan diameter dan panjang 5 dan 20 cm masing-masing. Dan pada ujungnya, yaitu elektroda seng dan grafit dengan diameter 5 dan 0,05 cm dan ketebalan yang ditempatkan. Lalu kabel tembaga dengan diameter 12 mm dilas ke elektrodanya. Terakhir, MFC dikemas dengan menggunakan kotak akrilik untuk menghindari kontaminasi eksternal, seperti yang ditunjukkan pada gambar di samping. Nah, selanjutnya dasar teori 2.1.2 yaitu katolit. Katolit merupakan larutan elektrolit yang ada di sekitar katoda dalam sel elektrokimia. Katolit memiliki berbagai kegunaan, antara lainnya untuk mengurangi tegangan permukaan air. Oleh karena itu, dia ini mengondisikan air untuk meningkatkan produksi minyak di sumur. Lalu untuk mengurangi kontaminasi mikroba bersama dengan anolit, serta digunakan sebagai deterjen atau bahan pembersih dalam industri makanan dan minuman. Katolit ini adalah larutan elektrolit yang mengandung kation. Katolit bertindak sebagai reduktor dan memiliki beberapa sifat surfaktan juga. Nah, katolit ini termasuk senyawa antioksidan dengan kisaran pH 12-13. Pada MFC, katolit berperan sebagai penerima elektron yang akan mempengaruhi produksi daya dengan meningkatkan ketersediaan elektron. Lalu dasar teori 2.1.3 yaitu substrat. Substrat merupakan senyawa yang mengalami perubahan oleh hasil kerja enzim yang diamati dalam reaksi kimia, yang bereaksi dengan reagen untuk menghasilkan produk. Hal ini juga dapat merujuk ke permukaan di mana reaksi kimia lainnya dilakukan. Berbagai substrat organik dapat digunakan untuk pencernaan anaerobik oleh mikroba dalam produksi bioelektrik. Limbah buah dan sayuran seperti kulit pisang misalnya digunakan sebagai
substrat untuk mikroba dalam teknologi MFC ini. Berikutnya adalah elektroda. Elektroda adalah konduktor yang membantu dalam membangun kontak listrik yang terhubung dengan larutan elektrolit dari sebuah rangkaian listrik. Elektroda terdiri dari dua titik utama yang dikenal sebagai katoda dan anoda, yang pada dasarnya menggambarkan sebuah aliran arus. Katoda merupakan elektroda di mana reduksi terjadi, sedangkan anoda adalah elektroda yang di mana oksidasi terjadi. Ciri khas dari MFC yaitu terdiri dari elektroda anoda dan katoda yang dipisahkan oleh sebuah membran spesifik kation. Pada bagian anoda, bahan bakar akan dioksidasi oleh mikroorganisme sehingga menghasilkan elektron dan proton. Kemudian elektron akan dipindahkan ke bagian katoda melalui sirkuit listrik eksternal dan proton dipindahkan ke katoda melalui membran. Elektron dan proton digunakan di katoda kemudian digabungkan dengan oksigen untuk membentuk air. Berikutnya mikroorganisme. Mikroorganisme atau mikroba adalah organisme yang bersifat mikroskopis. Dalam aplikasi teknologi MFC, bakteri yang digunakan berperan sebagai katalis akan digunakan untuk mengoksidasi bahan bakar untuk menghasilkan elektron dan proton yang digunakan untuk memproduksi tegangan dan arus listrik. Berikutnya adalah pengaplikasian pada MFC. Jadi prinsip kerja dari MFC ini adalah menggunakan anoda dan katode pada ruang berbeda berupa bejana, masing-masing menggunakan elektroda grafit yang diperoleh dari batu baterai. Bejana anoda dan katoda dipisahkan dengan menggunakan membran penukar ion, yakni membran Nafion 117. Limbah kulit pisang diletakkan pada ruang anoda supaya listrik bisa dialirkan ke katoda. Anoda akan mengalami transfer elektron yang akan diterima oleh katoda yang memiliki elektron bebas. Ruang anoda dibuat kedap udara karena oksigen dalam ruangan anoda dapat menghambat arus listrik yang dihasilkan. Pada kondisi anaerob, bakteri tidak bisa menggunakan oksigen sebagai akseptor elektron, kalayak kondisi aerob. Jadi bakteri ini harus mengubah akseptor elektron menjadi akseptor insoluble supaya seperti pada anoda MFC. Jadi secara biologis, MFC memanfaatkan glukosa dan metanol dari limbah kulit pisang, lalu mengubahnya menjadi hidrogen dan makanan untuk bakteri. Bakteri akan memproduksi CO2, proton, dan elektron karena bakteri ini berada pada kondisi anaerob. Reaksinya itu sebagai yang ada di gambar di bawah ini, ada reaksi C12H12O11 ditambah 13H2O dirubah menjadi 12CO2 ditambah 48H+, lalu ada 48 elektron. Nah, di sini bisa terlihat bahwa dari reaksi tersebut dihasilkan proton dan elektron. Kini untuk pengaplikasian, elektron menyeberangi membran sel untuk menghasilkan ATP atau adenosin trifosfat. Elektron masuk ke terminal aseptor elektron dengan melewati sirkuit listrik. Ketika elektron pindah secara eksternal, proton berdifusi dari anoda ke katoda melalui membran kation untuk menyempurnakan sirkuit internal. Perbedaan potensial antara donor elektron dan aseptor elektron akan memunculkan ketersediaan energi potensial. Kesimpulannya, bioenergi adalah salah satu alternatif penghasilan energi listrik dengan sumber yang lebih ramah lingkungan, terbarukan, dan berkelanjutan. Salah satu metode bioenergi ini adalah dengan menggunakan konsep bioelektrokimia berupa microbial fuel cell atau MFC yang memanfaatkan limbah kulit pisang sebagai bahan dasar substrat mikroorganisme untuk produksi biolistrik. Cara kerja MFC adalah dengan pemanfaatan metabolisme bakteri anaerob dalam ruang hampa. Pemanfaatan limbah kulit pisang untuk produksi biolistrik yang terbarukan dengan teknologi MFC memiliki potensi besar sebagai energi alternatif, karena ketersediaan bahan dasarnya cukup melimpah di Indonesia. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf jika ada kekurangan atau salah kata, dan terima kasih atas perhatiannya.